Selamat sore. Welcome to obrolan of the day. OTD. OTD. Jadi obrolan of the day ini adalah program kolaborasi antara Era.id dan Calm. Nah, obrolan of the day kali ini kita ngomongin apa nih, Bis? Ini kita akan bahas. Jadi sebelumnya OTD ini adalah program kita yang jadi isinya adalah bahasan soal psikologi yang deket banget sama anak-anak muda, cuy. Oke. Gitu ya. Ya. Kalau episode pertama ini sih kita akan bahas singleness. Singleness. Ya, singleness. Ada yang salah emang dengan singleness? Gak ada sih. Lah, terus? Yang salah adalah kadang kita susah mengidentifikasi, membedakan singleness dan loneliness. Oh. Jadi ketika kondisi lo sendiri dan kondisi ketika lo kesepian. Makanya ikut komunitas kejam di namanya. Kelompok jomblo periang. Selalu senyum. Tapi kita bukan pakar nih, Bray. Makanya kita ngundang dua pakar ke sini. Ada Andrea dan Karina. Ya, mungkin bisa dikenalkan dari Andrea. Hai, gue Andrea atau biasa dikenal dengan Catwomanizer di Instagram dan gue adalah lifestyle influencer dan juga date coach. Kemarin gue ngecek berapa. Followersnya berapa tuh? Enggak lah, belum lah. Oke, Karina. Gue Karina, gue psikolog dan juga co-founder Calm, aplikasi konseling online. Gue biasanya nanganin klien anak-anak dan keluarga. Oke. Ini obrolan ini nih cukup dekat nih karena kita ada bulan Februari kan. Valentine ya. Valentine. Mimpi buruk bagi para single. Para jomblo nih sedang berdoa nih. Ya. Semoga Semoga ke skip. Semoga langsung tanggal 15. Semoga bulan Justru Februari. kalau single tuh mendingan dong, soalnya lo gak usah beliin hadiah. Oh iya ya. Juga. Cuy. Aduh, kok aku jadi kepikiran ada dia ya. Padahal sebelumnya enggak loh ini. Aduh, Ines mintanya yang mahal lagi kemarin. Iya sih ya. Nah, cuman biasanya kan kalau jomblo-jomblo nih kalau udah bulan Februari nih menginginkan tuh punya pacar. Pasti kan pengen Ogah sendiri. nggak mau sendiri gitu, pasti kerasa kan. Nah, kalau menurut Mbak Karina nih, apakah para lajang Indonesia nih, para lajang Indonesia ini ngerasa stres gak sih kalau mereka tuh jadi jomblo? Nggak semua, Oh, nggak semua. banyak memang. Tapi nggak semua orang kok yang nggak punya pasangan terus merasa kesepian gitu. Karena yang tadi bener kalian bilang, single itu nggak sama-sama lonely loh Iya, gitu. iya. Tapi kalau ditanya apakah banyak lajang di Indonesia, aku belum pernah research sih. Cuma kalau dari klien-klien aku, dari orang-orang di terdekat aku, memang banyak yang merasa bahwa karena mereka nggak punya pasangan, mereka merasa kesepian. Sendiri, Jadi kesepian. iya sih banyak banget yang Banyak merasa ya gitu. kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Andrea nih, yang dialami oleh para single Indonesia. Nah, kalau jadi Andrea ini kan adalah dating coach nih. Ada nggak sih yang cerita yang menarik tentang jomblo-jomblo gitu? Biasanya sih yang diperhatiin tuh mereka misu-misu aja ya. Miso-miso. Ini Jogja juga sih. Iya. Miso-miso ya? Kan dibilangin tuh kalau jomblo tuh kalau dikumpulin semua dia nyampah di timeline. Oke. Kalau single kumpulin bisa jadi album, men. Oh iya ya. Iya ya. bener sih. Iya, nah rata-rata tuh yang kalau datang ke gue tuh rata-rata misu-misu doang tanpa ada terus gue harus ngapain Iya, gitu. mereka juga nggak tahu harus ngapain. Iya, kayak cuma meratapi nasib aja gitu. Atau yang kayak bener-bener, Ci aku udah kebelet banget nikah nih, tapi aku belum punya pasangan. Gimana dong ya Ci? Terus I was like, ya kenapa harus buru-buru nikah juga sih? Iya, iya, iya. Gitu. Terus kalau Karina ya, kalau emang kenyataannya kayak gitu kan kayak apa single jomblo tuh jadi masalah besar banget kan buat generasi sekarang kan. Terus solusinya apa? Apakah cari pacar gitu kan? Kebanyakan biasanya gitu ya. Aku sendiri, aku kesepian, jadi merasa solusi yang paling logisnya cari pasangan supaya nggak kesepian. Iya. Padahal banyak, mungkin Andrea bisa konfirmasi, banyak yang punya pacar juga masih ngerasa kesepian ya nggak? Iya. Pernah dengar kan, aku sendiri dalam keramaian tapi merasa sepi. Jadi lagi rame tapi sepi, itu bisa banget terjadi gitu. Jadi kalau ditanya solusinya apa, belum tentu cari pasangan. Dan bahkan kalau kalian cari pasangan karena kalian kesepian, jangan, not good. That's not the solution kalau kayak gitu. Jadi alasannya apa nih? Maksudnya ketika kita memang ingin, ya lagian bukan hal yang cari pacar harus direncanakan gitu juga sebenarnya kan? Atau gimana sebenarnya? Alasan ketika seseorang harus mencari pacar atau enggak gitu, itu harusnya dilandasi sama apa kalau bukan kesepian? Yang jelas tadi aku bilangnya jangan sampai nyari pacar karena kesepian. Jadi kalau kalian lagi single dan merasa kesepian, artinya kalian mesti mencari sesuatu dalam diri kalian sendiri yang supaya kalian gak kesepian. Oke, misalnya. Jadi
So improve yourself gitu ya. Jadi fokus ke diri sendiri, kenali diri sendiri dulu. Aku orangnya kayak gimana sih, sukanya kayak gimana, kelebihan dan kekurangan aku kayak gimana. Kadang tuh orang ngerasa I know myself banget padahal enggak gitu. Ditanya sukanya apa nggak tahu, pengennya apa, tujuan hidupnya apa. Itu tuh bisa jadi lebih penting, bukan bisa jadi, itu menurut aku lebih penting daripada pasangan hidupku mana ya gitu. Jadi kalau nanti mau punya pacar gitu ya, make sure kalian bukan cari pacar karena kalian lonely. Gitu. Tapi karena kalian sudah siap membina suatu hubungan. Yang artinya setelah improve diri sendiri gitu. Nah ini ibaratnya kalau cari pacar pas lagi kesepian tuh ibaratnya lu mau ke supermarket, lu mau belanja, tapi nggak tahu apa yang mau dibeli. So, dan tapi lu lagi lapar nih, jadi you end up buying junk. Yang sebenarnya lu nggak butuh dan malah bikin lu nggak sehat juga. Nah kira-kira analogi kayak gitu. Nah, tadi kan Andrea sempat nyinggung nih tentang masalah nikah. Ya kan ada followers yang nanya pengen kebelet nikah nih. Nah, cuman fenomena sekarang kan banyak tuh kalau apalagi cewek ya, yang lagi kumpul keluarga gitu terus ditanya kapan nikah? Nah, kalau menurut Andrea sendiri setuju nggak sih dengan orang-orang yang berpikiran bahwa ya kamu harus cepat nikah misalnya kayak gitu? Biasanya kalau ada yang kebelet nikah sih gue tanya balik, emang nikah bikin lo apa sih? Menurut lo bisa menyelesaikan apa sih? Apakah lo akan tambah bahagia? Apakah tambah kaya? Apa sih yang menurut lo bisa ditambahkan gitu kan ya? Tujuan menikahnya juga apa? Kenapa harus lo menyerah sama pressure dari orang-orang tersebut? Dan kalau dari orang-orang tersebut itu sih menurut gue either sebenarnya kepo aja sih. Iya kan? Tapi menurut gue cara menyikapinya adalah kalau emang orang lagi nanya kapan nikah atau apa ya, daripada mungkin dibikin jadi tekanan diri sendiri, mending kayak iya nih gue belum nemu, mungkin bisa bantuin nemuin nggak? Bisa bantuin cariin nggak? Gitu kan? Iya. Diberdayakan aja gitu. Kalau dari sisi psikologis mungkin Karina bisa jelasin soal itu ya, soal pressure yang terjadi di dalam diri seseorang ketika terus-terusan ditekan untuk nikah terus gitu. Wajar banget kalau yang sering ditanyain kapan nikah tuh jadi merasa tertekan, itu wajar banget gitu. Make sure mereka yang merasa tertekan do something about it ya, jangan terus merasa tertekan terus nggak ngapa-ngapain atau tadi Andre bilang malah mengikuti si tekanan itu, malah jadi buru-buru nikah gara-gara mau menghindari ditanyain budenya di lebaran atau di acara apa. Padahal nggak menyelesaikan masalah, karena nanti abis nikah kapan punya anak. Udah ada anak, kapan nambah anak kedua. Iya bener banget. Jadi ngerasa pressure itu udah pasti, tapi bisa kok kalian take it lightly. Jadi jangan take it personally, karena orang bener tadi orang yang nanya-nanya kayak gitu tuh kepo doang. Satu kepo, dua mungkin culture kali ya, bahwa hidup ini urutannya cuma ada satu. Dan itu bagian dari budaya orang Indonesia kayaknya ya. Cuma nanya mungkin Asia juga, gitu kayak Asia juga deh, tapi mostly Indonesia ya gitu. Kita tinggal di Indonesia, kita orang Indonesia ngerasa banget itu gitu. Jadi no, it's not a good culture. Kasian, satu kasian, dua kalau kita tanya balik ke si penanya gitunya, apa untungnya sih lo nanya-nanya kayak gitu. Mau bayarin. Iya, bener itu. Itu bisa jadi respon yang menarik juga tuh. Tante mau bayarin? Mungkin nanti kalau tante dananya udah siap gitu kan ya. Mungkin nanti kalau tante dananya udah siap. Cuma kalau Andrea sendiri katanya udah baru punya pacar atau gimana? Udah baru sih, udah lama. Ya mungkin bisa berbagi pengalaman ketika single dulu nih sama teman-teman yang lain sih. Kalau gue sih waktu single, gue mengusahakan memang. Karena buat gue tuh jodoh nggak hanya ditunggu aja. Karena menurut gue dating is a numbers game. Jadi the more people you meet, the higher your chance of meeting pasti the right person akhirnya gitu. Jadi pada waktu gue masih single, gue aktif di salah satu aplikasi online dating. Dan memang ada masa-masanya yang kayak berasa kayak interview sih. Kayak job interview, kayak ngedate tapi you keep repeating the same thing. Untuk akhirnya ketemu yang cocok. Tapi again itu salah satu proses yang harus dilalui karena tahu memang tujuannya mau mencari pasangan long term relationship gitu. Jadi memang ada proses yang memang harus dijalani dan memang harus usaha. Jangan misu-misu doang. Jangan nunggu-nunggu doang. Aja, gitu. Iya. Mungkin juga kan. Ini kalau terus kalau Karina nih, sebenarnya kalau menurut by data nih, sebenarnya yang lebih sering ngerasa kesepian, tekan yang pernah Karina
alami tuh biasanya counseling tuh perempuan apa laki-laki sih? Kalau aku pribadi memang klien aku banyakan perempuan, tapi dari sedikit klien pria yang datang ke aku itu banyak sekali yang kesepian gitu. Tapi kalau based on research, based on penelitian, kalau kita ngerasanya banyakan perempuan, tapi sesungguhnya yang lebih banyak atau lebih dalam bahkan si rasa kesepian ini tuh justru laki-laki. Tuh Mas, gitu. Iya pasti ya laki-laki ya. Kita iya, merasa karena sosok kuat gitu kan, padahal kita iya, nah gitu kan. Kayaknya tuh kesannya biasanya kalau iklan-iklan tentang cinta atau apa ditargetinnya ke perempuan gitu ya, pink love gitu. Padahal ya based on research cowok yang lebih mudah atau lebih rasanya tuh bahkan lebih sepi dari perempuan. Karena apa? Cewek biasanya lebih sosial. Jadi even though mereka single gitu ya, mereka punya teman-teman, mereka bisa sharing sama teman-teman. Sedangkan cowok tadi sok kuat gitu. I'm okay, nggak boleh nangis, nggak boleh galau. Kalau galau itu lemah gitu. Jadi mereka ketika kesepian terus nggak ada obatnya gitu, nggak mencari obatnya juga karena malu, karena gue nggak boleh gengsi benar gitu. Padahal ini research juga bahwa pasangan gitu ya yang sudah menikah ataupun tidak menikah, pokoknya pasangan, kalau yang meninggal atau pergi meninggal dunia ya, itu perempuannya, laki-lakinya jangka hidupnya atau apa sih? Lebih pendek ya, lifespan-nya lebih pendek. Jadi tuh gimana aku ngomongnya takut salah nih. Jadi kalau suami istri, taruh deh suami istri aja biar gampang ya. Suami istri, istrinya yang meninggal duluan, nggak lama kemudian biasanya suaminya juga meninggal. Kalau yang meninggal suaminya duluan, istrinya bisa hidupnya lebih panjang. Cari lagi boleh, cuman hidupnya biasanya lebih panjang karena dia lebih tahu cara survive gitu. Lebih tahu cara survive sendiri. Perempuan udah ngelahirin juga cuy. Benar. Supporting system perlu berarti ya? Perlu banget. Maksudnya orang-orang di belakang kita itu betul. Makanya tadi single kan nggak berarti sendiri, sendiri nggak berarti single, nggak berarti lonely gitu. Single tidak punya pasangan, artinya kan itu. Lonely artinya kesepian. Kalau tidak punya pasangan tapi tidak kesepian, bukankah mantep juga gitu? Karena asal bahagia ya. Asal bahagia karena punya teman-teman, punya keluarga, punya support system tadi. Iya, support system. Kalau Andrea nih mungkin ya, pertanyaan ke Andrea sebagai dating coach nih. Keuntungan jadi jomblo lah. Ada pasti kan sebenarnya kan. Kita nggak usah jadi yang ngenes-ngenes banget gitu lah ya. Yang kayak tadi gue bilang, nggak ada yang harus dikadoin kan. Lumes. Dari ngirit duluan jadi berarti. Iya, bisa nabung. Iya. Untuk perempuan yang tepat. Kalau punya pasangan tuh juga bisa nabung bareng. Cuma ada 2 orang malah. Yang bawa siapa? Iya ya, tapi menurut gue sih kalau masih single itu take it as an opportunity untuk lu punya waktu lebih untuk improve yourself. Karena kan paling nggak waktunya lu nggak harus dibagi dengan pasangan dan dengan keluarganya pasangan, dengan teman-temannya pasangan lagi itu. Circle yang kecil. Iya. Nah sekarang kalau Karina nih, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh generasi sekarang nih untuk masa-masa lajangnya nih, dalam masa-masa lajangnya? Masa lajang. Gitu. Payung besarnya dan Self improvement. Ya. Jadi self improvement, mengembangkan diri gitu. Jadi fokus ke diri. Payung besarnya itu focus on yourself. Mumpung sendiri gitu. Karena ketika kita punya pasangan, fokusnya kan pecah, harus dibagi. Fokus ke diri dan fokus ke pasangan kita, membahagiakan pasangan kita. Kalau lagi sendiri, fokus ke diri sendiri dulu. Nomor 1 sih aku kenali diri sendiri. Karena yang tadi itu banyak banget yang nggak kenal dirinya. Jalanin hidup tuh jalanin aja gitu, nggak ada arah, nggak ada tujuan, nggak tahu pengennya apa. Justru waktu lagi sendiri itu kenali diri, terus kenali apa yang kamu cari. Kalau memang mau mencari pasangan, cari tahu dulu pasangan yang mau dicari itu yang kayak gimana. Ibaratnya tadi belanja ke supermarket, lu harus ada shopping list. Bikin shopping list. How about that ya? Kalau misalnya kita pakai analogi shopping tadi, sebelum masuk ke supermarket, bikin list dulu dong gitu. Bikin list dulu dan pastikan you really need it gitu. Kadang kan suka cewek apalagi, mungkin aku sendiri ya, kalau belanja suka nggak mikir, ngasal. Nih belanja literally belanja ya, suka lucu ambil. Kalau lagi cari pasangan jangan gitu. Kalau lagi cari pasangan, think about it, look at your list. Emang betulkah ini yang kamu butuhkan, yang kayak gini? Dan semua orang beda-beda. Jadi
bisa jadi ada orang di luar sana yang kayaknya dia cocok buat gue gitu. Iya, Tapi kalau nggak kenal dia dan kamu nggak mengenali diri, sebenarnya yang kamu cari dan kamu butuhkan apa, nggak tentu cocok sama dia walaupun kelihatannya cocok. Dan mesti set expectations juga. Jangan lu punya list A, B, C, D sampai Z. Tapi sebenarnya sendiri, iya kitanya juga nggak mau improve diri sendiri, agak susah tuh mau menarik orang yang kayak kualitasnya seperti itu. Tapi sebenarnya kembali ke topik awal ya, maksud gue ini kan yang sangat sulit ini adalah mengidentifikasi perasaan kita. Maksudnya ketika kita single, kita sendiri, itu kan kondisi kita sendiri. Dan ketika kita kesepian, maksudnya apa yang harus diidentifikasi seseorang untuk mengenali bahwa gue kesepian nih kayaknya. Mungkin gimana supaya nggak ngerasa kesepian ya? Iya. Kalau kamu ngerasa kesepian, berarti kamu merasa karena kita semua punya hubungan, nggak hanya hubungan romantis. Kita punya orang tua, keluarga, temen gitu. Kalau kamu merasa kesepian, artinya kamu merasa kualitas hubungan kamu sama orang-orang yang lain itu, yang bukan pacar, itu kurang berkualitas, iya, kurang oke. Jadi support systemnya juga sebenarnya iya, ya. gitu. Jadi ngerasa aku punya best friend, tapi kok aku masih kesepian gitu. So maybe work on those relationships. Iya. Instead of nyari relationship baru gitu. Bisa jadi malah nambah aja rasa kesepiannya. Karena yang udah ada nggak diberesin gitu. Jadi tingkatin kualitas hubungan kamu sama orang tua, sama sahabat, sama rekan kerja misalnya. Karena kalau orang yang single dan kualitas hubungannya sama orang-orang yang lain itu baik, harusnya bisa bahagia dan nggak ngerasa kesepian. Oke. Nah, buat Andrea nih, kalau ini kan udah Februari nih, bulan Valentine's Day. Gimana sih, ada tips-tipsnya nggak buat biar Valentine's Day itu nggak single tuh nggak bete, nggak sedihan dulu? Selain nonton Home Alone ya. Home Alone Itu tahun baru. Christmas ya. Salah film nih. Salah film. Sorry. Iya, mungkin menurut gue ada baiknya ini apa ya? Coba reconnect sama your friends, sama your family. Iya, coba ajakin lah mereka atau ajak yourself ngedate sendiri. Wow, bisa tuh Iya, ya. treat yourself. Dulu pegangan tangannya gini Mas. Seru sih. Oh enggak, pakai teknik peluk diri sendiri. Terus foto. Sedih. Sampai dari belakang. Serem ya, naik motor sambil ngobrol di belakang gini terus tuh. Ya tapi pada intinya sih bisa dimulai dari treat yourself dulu. Maksudnya ajak diri sendiri ngedate atau manjain diri sendiri atau ya tadi reconnect with friends and family gitu. Nah, hobimu ke salon ternyata memang penting juga loh dalam keadaan Kayak gini ya. Asal bikin bahagia, why not? Iya sih, nggak apa-apa. Jangan malu, Dan nggak merugikan orang lain. Nonton film, beli tiketnya tetap 2 tapi. Nih mbak. Satunya buat popcorn. Itu kalau beli tiketnya 2 pasti malu sama mbaknya ya. Mbaknya juga ada kesian banget. Tips buat teman-teman yang masih berjuang sebagai kaum jomblo yang terhormat ini. Tips dari Mbak Karina dan Mbak Andrea. Karina dan Andrea. Kalau dari aku mungkin gini. Tadi kan payung besarnya focus on yourself. Tadi aku udah mulai dengan mengenali diri sendiri dan lain sebagainya. Aku mau nambahin di masa lajangmu guys, gitu. Di masa single ini beresin deh sampah-sampah yang ada dalam hidupmu. Baggage ya. Yang banyak Baggage, betul. Trauma. Mumpung masih sendiri, jadi nanti nggak bikin masalah baru. Karena kalau kita bawa baggage kita yang belum kita beresin ini, kita belum berdamai dengan masa lalu kita, belum berdamai dengan kekurangan dan kelebihan kita gitu. Terus dibawa nih ke hubungan yang baru karena kesepian gitu ya, maksain. Pokoknya gue mau punya pacar aja. Terus belum beresin baggage-nya itu, nanti berantem, nanti masalah, nanti jadi isu baru, malah tambah ribet hidupnya, malah tambah berat bebannya gitu. Karena pasangan juga bisa jadi ada bawa baggage masalah tertentu juga. Iya. Kita semua punya masa lalu, kita semua terbentuk, kita yang hari ini tuh terbentuk dari masa lalu kita loh, and that's fine. Tapi kalau masih ada yang nggak enak, masih ada yang belum beres, coba diberesin. Apakah itu beresin langsung dengan orang yang kalian yang bersangkutan gitu, misalnya masih kurang damai sama mama misalnya gitu. Dan fix it with your mom. Kalau ada daddy issue gitu ya. Ada daddy issue, fix it with your dad gitu. Dengan siblings juga bisa, dengan kakak adik kita kadang punya issue sama mereka, kita berantem mulu sama mereka, nggak damai gitu. Itu mungkin perlu diberesin. Kalau memang kesulitan
berhubungan langsung dengan dengan orang yang bersangkutan, bisa cari bantuan ke psikolog atau ke konselor gitu, karena konselor itu sudah profesional, udah belajar nih gitu. Kita udah belajar gimana caranya menjadi mediator misalnya gitu. Membantu kamu mencari solusi yang kamu butuhkan gitu. Jadi kadang beres sendiri-sendiri bisa dimulai dengan kalau bingung harus ngapain, nggak tahu oke aku mau membereskan diriku tapi nggak tahu harus kemana. Kadang bingung step-stepnya gitu. Jadi bisa ke konselor karena mereka akan membantu untuk pertama dilihat dulu yang mana yang paling urgent nih masalahnya sekarang. Si hubungan toksik mana mungkin yang harus di-cut dulu gitu, harus dilepas dulu. Itu bisa dibantu sama konselor. Karena itu tadi, jangan sampai kamunya toksik, hubungan sekarang toksik, bawa toksik ini ke hubungan yang baru cuma jadi hubungan baru yang toksik juga. Sama kayak mau nambahin juga Karina, soal pas trauma atau isu-isu misalnya nih yang kemarin sempat ada trust issue atau ada insecurity karena mungkin diselingkuhi atau mungkin tadi ada masa kecil yang kurang bahagia gitu ya karena makanya ada isu-isu tadi. Nah itu if we cannot resolve that, takutnya gitu ada hubungan baru karena insecure itu nanti kita jadi jealousan, jadi intinya kita yang jadi toxic sama orang gitu ya. Jadi susah juga nanti kalau udah ada hubungan sama orang, kalau orang yang mau bilang sayang kita atau gimana, jadi akan susah percaya juga karena you feel you don't deserve it gitu. Makanya itu yang harus diberesin. Makanya tadi improve yourself, you need to love yourself dulu juga. Dan lu membawa energi negatif gitu nggak sih? Iya, dan kalau energi negatif tadi itu takutnya juga akan bisa it makes you attracted to the wrong person dan itu juga bisa menarik orang-orang yang salah juga kalau gitu. Itu jadi cycle. Kalau nggak diberesin itu terus-terusan gini, ada banyak orang yang misalnya isunya dia diselingkuhin gitu. Jadi pacaran pertama diselingkuhin. Oke, cari pacar baru, pacaran kedua diselingkuhin lagi, ketiga, keempat, kelima diselingkuhin terus. Dia ngerasa dia adalah victim. Dia ngerasa dia adalah aku ini korban selingkuhan gitu. Maybe there's something you need to deal with. Iya, kenapa attracted sama orang yang begini-begini juga? Nah, kenapa pertanyaannya bukan kayak kenapa aku atau kayak kenapa dia, tapi kayak ada apa nih? Am I attracted to the same people mulu? Berarti itu ada di dalam mungkin ada di kita, ada insecurity kita yang bikin kita seneng sama orang yang salah gitu. Nah ini berkali-kali. Psikologi tuh yang masuk kayak, akal. Nah yang kayak gini-gini nih kadang-kadang suka yang jatuhnya misu-misu doang dalam arti kenapa sih semua laki brengsek? Enggak. Lalu beres ya gitu. Bukan laki-lakinya brengsek, tapi kenapa lu milihnya yang brengsek mulu kebetulan nih? Oke, jadi rangkuman dari obrolan kita hari ini adalah Mahesa. Gua lempar. Lo udah temin mikir dulu. Improve yourself deh itu aja. Iya. Rangkuman bahasa Inggris ya. Rangkuman pertemuan hari ini ya. Logatnya harus gini ya. Jadi yang penting single tuh doesn't mean you're lonely, but kok but sih? Mau diterusin Inggrisnya. Siapa Bendot? Tapi yang penting kamu harus improve dirimu sendiri. Iya. Lo benerin diri lo sendiri dulu lah, baru setelah itu lo cari pasangan. Bukan begitu? Betul. Selamat. Oke. Ini Calm ini bisa tinggal di download ya aplikasinya Mbak Karina. Iya. Mbak Karina ini kebetulan juga adalah salah satu konselor di Calm, co-founder juga. Aku co-founder, aku juga salah satu counselor kita panggil ya. Counselor itu konselor. Counselor betul, adalah konselor online-nya Calm gitu. Jadi bisa download di Apple Store atau di Play Store. Terus udah daftar, jawab pertanyaan, beberapa pertanyaan dan bisa rahasia loh gitu. Kalau kalian masih malu, ya nggak dipublish kan ini si Mahesa nih. Iya, jadi bisa antara pakai nama palsu, nama panggilan, up to you. Yang penting yang senyamannya kamu gimana, kemudian nanti akan dicocokin atau dihubungkan dengan counselor yang paling tepat. Itu chatting gitu online? Di HP. Balasannya langsung nggak tuh? Jadi kita ngobrol berdua gitu. Ngedit doang ya. Iya. Dalam 24 jam pasti dibalas minimal 2 kali sama counselornya. Gak bakal ghosting lah. Dan konselingnya tanpa batas. Jadi anytime, anywhere. Lagi itu misalnya lagi galau atau lagi nggak enak, lagi bingung mau ngomong sama siapa,
bahas aja sama counselor kamu. Yang penting bukan kayak film Her ya. Nah, kayak gitu. Bohong nggak ini Samantha. Real people. Halo Samantha. Ya yang penting jangan lupa kalau kamu biar nggak bingung follow aja IG-nya @getcalm. Get.calm. Get.calm. Dan kalau mau ke Andrea bisa langsung @catwomanizer. @womanizer. Gitu. Oke, kita undur diri dulu. Saya Faisa. Saya Yudhistira. Sampai ketemu di OOTD selanjutnya.